Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Saudara-saudara sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berkalam, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang yang menanam satu biji, kemudian dari satu biji itu tumbuh 7 tangkai, dan dari masing-masing satu tangkai itu memberikan buah 100. Dan Allah masih mau melipat gandakan pahala bagi orang yang dikehendakinya. Allah wasi'un alim, dan Allah Subhanahu wa taala maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui siapa-siapa yang layak untuk diberi pahala yang banyak dan yang berlipat ganda. Saudara-saudara sekalian, rahimani wa rahimakumullah, tentu ayat ini masyhur di kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita untuk bersedekah, untuk berinfak, untuk memberikan sebagian karunia yang telah Allah karuniakan kepada kita, kepada orang lain, kepada orang yang berhak untuk menerimanya, dan juga fisabilillah, untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala, membangun masjid, memberi mushaf, menyantuni fakir miskin, dan lain sebagainya. Semua itu adalah kebaikan-kebaikan yang kalau kita menanam saham di situ, ibadah di situ, dengan memberikan sedikit saja sedekah dari yang Allah karuniakan kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita pahala lipatan yang luar biasa. Terlebih lagi di bulan yang penuh barokah ini, bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala berkahkan lagi, Allah Subhanahu wa taala tingkatkan lagi pahalanya. Sampai-sampai orang yang paham betul lipatan pahala ini itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang paling paham? Orang yang paling paham adalah orang yang sudah terlanjur mati, saudara sekalian. Orang yang sudah terlanjur mati, kemudian tidak atau belum sempat bersedekah, atau mati dalam keadaan kekafiran, maka dia minta kepada Allah untuk dikembalikan kepada kehidupan dunia ini, hanya untuk sedekah dan menjadi orang yang saleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa aku minas salihin. Dia berdoa, ya Allah, seandainya Engkau kembalikan aku ke kehidupan dunia sebentar saja, pasti aku akan sedekahkan seluruh hartaku dan aku akan menjadi orang yang saleh. Ini adalah doanya orang yang sudah terlanjur mati, saudara-saudaraku. Dan tentu saja doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah SWT. Tetapi diinformasikan kepada kita sebagai pelajaran bagi kita. Mumpung kita belum sampai kepada kematian dan kita memiliki keleluasan, maka berikanlah sedikit saja apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita fisabilillah, sesuai dengan yang Allah mau. Rasulullah Muhammad SAW menjadi teladan tentu dalam segala hal, termasuk dalam ibadah sedekah ini. Diceritakan oleh para sahabat, Rasulullah Muhammad SAW itu ketika bulan Ramadan datang, infaknya, dermawannya, rihim mursalah, seperti angin yang berhembus. Saudara-saudaraku, angin yang berhembus itu ketika angin berhembus dari arah kanan, lewat di depan kita, langsung ke kiri, terus. Tidak ada yang singgah di sini. Artinya apa? Rasulullah itu kalau infak di bulan Ramadan full, seluruh pemasukan, apa yang diterima semuanya diinfakkan fisabilillah. Begitu juga Abu Bakar. Umar bin Al-Khattab memberikan teladan separuh penghasilan. Ada sahabat lain, profesinya, saudara-saudara, profesinya sebagai orang yang jualan air gitu. Kalau di zaman kita gambarannya adalah seperti orang yang menjual air dalam jerigen-jerigen, kemudian diangkut pakai gerobak begitu, dorong jualan air. Satu jerigen dia jual 2 dirham. 1 dirham
Dia sudah khususkan itu, kis, kantong yang ada di pegangannya itu. Ini kantong yang satu untuk fisabilillah, yang satu untuk nafkah keluarga. Artinya dia menginfakkan setengah penghasilannya, separuh penghasilannya. Ada sahabat lain sebagai teladan bagi kita, Salman Al-Farisi. Beliau profesinya sebagai orang yang membuat keranjang dari daun kurma. Daun kurma dianyam, kemudian dibuat keranjang, kemudian dijual dengan harga 3 dirham. 1 dirham dia gunakan untuk nafkah keluarga, 1 dirham dia belikan janur lagi untuk modal usaha, kemudian 1 dirham dia infakkan untuk fisabilillah. Jadi berapa infaknya? 1/3 penghasilannya mas sekalian. 1/3 penghasilan diinfakkan fisabilillah. Bagaimana dengan kita? Fattaqullaha mastata'tum. Mari kita sama-sama berupaya patuh kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Perintahnya adalah patuh kepada Allah. Kita tunaikan perintah Allah. Kita tunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala menyesuaikan kemampuan kita, dan tentu kemampuan kita berbeda-beda. Maka dari itu yang terpenting adalah bagaimana kita meneladani Rasulullah dan juga para sahabat yang kisahnya diabadikan memang untuk teladan bagi kita. Dan kalau kita laksanakan ini, bukan mustahil kita berada dalam satu level yang sama dengan sahabat-sahabat itu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.